Subhanallah, alhamdulillah, Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah alamin. Kembali lagi di Islami Twinda, jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah. Masya Allah, hari ini kita masih di Islami Twinda membahas sesuatu yang berharga buat kita mudah-mudahan ya. Sebagai bekal untuk kematian kita dengan tema kematian itu dekat dan tiba-tiba. Ini. Nah sekarang kita lanjut lagi nih buat jamaah Islami Twinda yang ada di rumah. Saya mau nanya sama Ustaz Syam. Ustaz Syam, ini benar nggak Ustaz Syam nih? Saya pernah baca Rasulullah itu ya sebelum 3 hari waktu meninggalnya menyuruh kita sebelum ajal itu untuk husnuzon kepada Allah. Nah terus apa hubungannya husnuzon sama kematian Ustaz? Oh, subhanallah. Kayak tadi gitu saya takutnya gitu. Itulah tadi Iya. yang kita husnuzon Kita bahas itu ya. Kita malah suuzon tadi. Makanya jadi begitu Tapi deh. guruku, Silakan Ustaz Syam. Ustaz Maulana Sadli, Ustaz Abi Makki dan seluruh guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat disebutkan an Jabir radhiyallahu anhu warḍah, qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qabla wafatihi bi thalathi yaqul la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi dhann. Maka dari sahabat Jabir radhiyallahu an, beliau berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda 3 hari sebelum beliau wafat. Beliau bersabda, janganlah salah seorang dari kalian meninggal dunia kecuali ia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Maka subhanallah, apa hubungan antara husnudzon dengan kematian? Inilah yang dijelaskan oleh para ulama kita. Ternyata kita mempunyai 2 modal. Kita hidup ini sebagai orang yang beriman, kita punya modal khauf war raja. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Fudail bin Iyad, kalau rasa takut itu bagus kita pergunakan ketika kita masih sehat, masih segar, masih berumur muda. Rasa takut kepada Allah ketika kita masih sehat, segar, bugar, maka yang diperkuat adalah takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut agar tidak bermaksiat, takut tidak dapat rahmatnya Allah, takut yakni ketika kita meninggal dunia dalam keadaan tiba-tiba kita tidak punya amalan, maka takut ini yang diutamakan. Kata Fudail bin Iyad, namun ketika seseorang sudah merasa dirinya sudah lemah, tubuhnya sudah lemah, kemudian dia sakit-sakitan, kemudian dia sudah semakin berumur, maka yang lebih diutamakan adalah rojaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Rasa harapnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, memperbanyak husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ia sudah berusia senja. Yakni apa husnudzonnya? Yang pertama, husnudzon kepada Allah bahwa Allah itu Maha Pengampun. Ya Allah, saya banyak sekali melakukan kesalahan. Banyak sekali saya melakukan dosa ya Allah. Namun ternyata ampunanmu jauh lebih luas, jauh lebih besar daripada dosa-dosaku ya Allah. Itulah yang dilakukan dalam riwayat Abu Nawas. Ketika meninggal dunia, Abu Nawas mempunyai secari kertas di dalam kantongnya dengan mengatakan syair-syairnya. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Abu Nawas yang dikenal pada saat itu adalah seorang yang mungkin tidak banyak ibadah ya di mata manusia, mungkin bermaksiat di mata manusia, namun ternyata di penghujung hayatnya beliau justru memperbesar husnudzonnya kepada Allah. Ya Allah, aku memang tidak pantas ke surga ya Allah, tapi aku nggak sanggup ke neraka ya Allah. Kalau bukan Engkau yang mengampuniku, siapa lagi yang akan mengampuniku ya Allah ya Rahmanu ya Rahim. Begitulah yang dilakukan oleh para salafus saleh, para ulama-ulama kita, para sahabat ketika memperbaiki prasangkanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sesuai dengan prasangka hamba. Ketika kita mengatakan Allah mengampuni dosa kita, insya Allah Allah mengampuni dosa kita. Makanya Allah katakan, la tai'asu min rauhillah. Kemudian la taqanatu min rahmatillah. Janganlah engkau berputus asa daripada rahmatnya Allah. Kenapa? Karena ternyata kita punya satu modal lagi selain daripada takut kepada Allah, takut yang membuat kita semakin dekat kepada Allah, tapi kita juga punya roja. Apa itu roja? Rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan
Dan di antara rasa harap tersebut yakni diisi dengan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala Masya Allah. alam. Jadi perasaan-perasaan baik ini harus terus muncul dari kita Harus bahwa terus memang ini yang muncul. terbaik. Kalau sampai di sini berarti rezeki saya sudah habis gitu ya. Ini Masya Allah, jazakallah khairan katsiran. Makasih banyak Ustadz Syam. Siap. Nah ini berhubungan dengan tadi apa yang dibicarakan Ustadz Syam nih, Ustadz Maulana. Bener gak sih kalau ada sebuah nikmat ya yang Allah berikan kepada orang-orang tertentu itu ketika ada ajal ini yang ingin menjemput. Kadang ini menjadi sebuah isyarat bahkan firasat bagi orang-orang terdekat gitu Ustadz Maulana. Kenapa Ustadz Maulana kok gak mau jawab sih, judes banget? Kan tadi aku digituin. Enggak, ini kan cuma pertanyaan Ustadz. Iya. Takutnya kan bukan apa-apa, saya kan gak enak gitu. Izin. Silakan Abi, Ustadz ya. izin Sasam. Tabe Ustadz. Baik, satu hal buat kita. Saya perbaiki nih. Banyak orang buruk sangka. Tiba-tiba dia baik, tiba-tiba ini. Memang salah satu tanda nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba. Ketika menjelang wafatnya diberi isyarat kepada keluarganya. Bahkan kepada dirinya. Contoh, Allah kan nanya gini. Allah nanya begini. Malaikat maut, sisa berapa usia hambaku? Sisa sekian. Kalau begitu sakitkan dia supaya tergugur dosa-dosanya hingga menghadap kepadaku dalam keadaan bersih tanpa dosa. Amin. Itu maksudnya. Bahkan satu hal buat kita. Ada yang nikmat yang Allah berikan. Jikalau Allah mengendaki kebaikan kepada kebaikan, Allah akan membuat mereka itu rajin beramal. Nih kayak, mohon maaf, saya biasa juga dipelajari baca-baca itu contoh-contoh atau tanda-tanda kematian. Jikalau ada orang sakitnya, tiba-tiba dia mau makan banyak. Kaitannya itu adalah bekal sebelum wafat. Jadi ada seperti itu, mohon maaf. Jadi, tapi kita tetap berbaik sangka. Karena gini, kenapa Allah kasih tanda seperti itu? Supaya keluarganya tidak kaget. Dan itu nanti terbaca setelah wafat loh. Ternyata pantesan kemarin dia pesan-pesan ini ya. Pantesan dia posting ini ya. Jadi orang baru sadar. Enggak. Kenapa? Karena Allah memberikan taufik kepada hambanya. Supaya bisa melaksanakan amal saleh sebelum meninggal. Karena innamal a'malu bil khawatim. Sungguh amal itu terlihat apa terakhirnya. Makanya kita jangan pernah berburuk sangka kepada seseorang. Bisa jadi menjelang ajalnya dia bersahadat. Bisa jadi menjelang ajalnya dia bertaubat. Jadi jangan kita menjas orang ini buruk dan sebagainya. Dan jangan juga jangan seperti itu. Sebaiknya kita tetap berbaik sangka. Dan ketika ada orang tiba-tiba sadar, hijrah, jadi baik. Oh, tidak lama lagi mati. Tidak, bisa jadi itu memang pintu hidayah dari Allah supaya dia jadi orang baik dan bisa menuntun orang-orang di sekitarnya untuk jadi baik. Dan ketika Allah mengendaki kebaikan seorang hambanya, Allah akan tidak akan dilalaikan. Artinya dalam al kebaikan dan dibukakan pintu untuk beramal baik. Intinya gini, jangan pernah berburuk sangka sama Allah. Betul tadi kata Ustaz Sam. Jangan pernah berburuk sangka sama Allah. Sekalipun yang terjadi pada diri kita, mungkin kita menyaksikan keluarga kita, tiba-tiba ada yang berubah, tetap kita berbaik sangka. Mohon maaf tanpa menggurui, apalagi ini di awal bulan Rajab entar malam, usahain entar malam mulailah baca Allahumma barik lana fi Rajab wa sa'ban wa balikna Ramadan. Entar malam maghrib, isya. Silakan dibaca, lalu baca istighfar 70 kali, silakan diamalkan. Dan berusaha untuk berpuasa 3 hari, 7 hari, 8 hari, 10 hari, ataupun 15 hari. Minimal 3 hari lah ya. Iya. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Maulana. Jadi makin jelas nih Ustadz Syam. Saya jadi makin khawatir sebenarnya. Makin berjelas. Enggak, udah nggak usah, nanti kita bahas lagi aja. Sekarang saya mau bacain pertanyaan masuk dulu. Silakan dulu Ustadz Maulana, terima kasih banyak. Jazakallah khairan katsiran, mudah-mudahan sehat selalu dan panjang umur. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah sekarang kita masuk ke pertanyaan buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Ya yang sudah mengirimkan ke sosial media. Waktunya saya bacakan di segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke, langsung aja kita masuk ke pertanyaan yang pertama dari Instagram dari @risa_ta. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, bagaimana dengan orang-orang yang meninggal saat tidur?
apakah mereka husnul khotimah dan apakah mereka tetap merasakan sakitnya sakaratul maut? Mohon jawabannya dan terima kasih. Ustadz Syam, tolong dijawab Ustadz Syam. Kalau dari riwayat yang kita bawakan tadi di segmen awal bahwasanya kematian mendadak itu adalah takhfifun alal mu'min, keringanan bagi seorang yang beriman. Jadi kalau orang meninggal dalam keadaan tertidur itu merasakan keringanan. Justru mereka tidak merasakan sakitnya sakaratul maut, mungkin merasakan tapi tidak sesakit orang yang tidak meninggal dalam keadaan tertidur tadi. Karena dikatakan tertidur juga adalah bagian daripada kematian mendadak. Dan kalau dia beriman, maka subhanallah dia pun merasakan keringanan dibandingkan orang tadi yang tidak meninggal dalam keadaan tiba-tiba. Maka subhanallah kalau dikatakan apakah dia husnul khotimah, bisa jadi dia husnul khotimah. Dan tugas kita yang masih hidup adalah berhusnudzon bahwa dia adalah husnul khotimah. Kenapa? Siapa tahu dia sebelum tidur ternyata menyempatkan waktunya untuk sholat witir. Siapa tahu dia sebelum tidur dia menyempatkan waktunya untuk berwudu. Siapa tahu sebelum tidur dia menyempatkan waktunya untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali atau berzikir atau baca ayatul kursi. Maka dia termasuk orang yang husnul khotimah insya Allah. Ataupun dia cuma baca doa tidur ya kan, ini Masya Allah luar biasa juga ya manfaat Iya, dari doa tidur ini jadi juga ya. nilai ibadah Persiapan itu tidurnya. semuanya, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz Syam. Siap. Kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya, masih dari Instagram juga ini ya. Dari @Ika Maulidan 2002. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Bagaimana dalam pandangan Islam mengenai mati suri? Apakah orang tersebut masih diberikan kesempatan hidup untuk yang kedua kalinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertobat dan melakukan amal soleh? Mohon penjelasannya Ustadz, syukron. Nah ini Masya Allah Ustadz Abi Maki mohon izin, ini mati suri berarti orang meninggal 2 kali nih. Sakaratul mautnya nanti 2 kali dong. Sakit ini gimana? Abi Maki mohon izin penjelasannya sambil tahu aja tafadhol. Bismillah ya kita insya Allah karena ini cukup panjang ya kita sampaikan. Masya Allah, silakan, Ustaz Bi. Syam, Ustaz Nur Maulana, Allah ibarik fiik. Subhanallah, Maha Suci Allah yang telah mengumpulkan kita di tempat ini. Semoga seperti ini kita dikumpulkan di dunia, seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di sorga Amin, ya firdausnya. Allah, Amin ya rabbal alamin. Masya Allah ketika berbicara tentang mati suri, ada beberapa poin setelah dikumpulkan dari berbagai macam para ulama. Dalam waktu yang sangat singkat ini, yang pertama, bahwa ini menunjukkan tentang masalah ruh. Karena dalam Al-Quran yang sangat jelas sekali, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Sesungguhnya ruh ini urusan aku kata Allah, dan aku memberikan ilmu kepada manusia hanya sedikit sekali, hanya secuil saja. Berarti ketika membicarakan tentang ruh sampai hari ini tidak ada yang bisa menjawabnya. Buktinya, saat urusan ruh, saat kedokteran sudah memandang, sudah melihat dengan alat yang canggih apapun, sudah tidak ada tanda-tanda kehidupan. Ini sudah wafat, sudah tidak ada tanda-tanda kehidupan. Maka tidak keliru dengan mengatakan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Ini telah wafat. Menurut kedokteran yang ada, nampak, lihat, tidak ada detak jantung. Tidak ada yang namanya tanda-tanda kehidupan. Alat apapun. Ternyata hidup. Qulir ruhu min amri rabbi. Qulir ruhu min amri rabbi. Ruh itu urusan Allah, ternyata hidup. Maka apa enaknya ya dikatakan demikian? Udah disebut saja ini adalah mati suri. Iya, ini dikatakan mati. Tapi apa? Hanya sejenak saja atau beberapa saat mati suri. Berarti ini menunjukkan ruh ini urusan Allah. Ini yang pertama. Iya, keagungan Allah dibuktikan dalam beberapa kalimat, beberapa situasi. Lihat, kelihatan tidak ada ruhnya, ternyata masih ada. Ini pertama. Yang kedua, apakah ini adalah kematian benar? Belum. Karena yang namanya sudah wafat tidak mungkin kembali lagi dalam kehidupan. Fayumsikul lati qada 'alaihal maut. Firman Allah. Dan Allah menggenggam orang yang sudah wafat ruhnya. Berarti ruh itu tidak mungkin dikembalikan, ditarik. Apakah dimasukkan ke boneka, apa dimasukkan ke wujud apa? Enggak ada. Karena apa? Karena ruh ini adalah sesuatu yang digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayumsikul lati qada 'alaihal maut wa yursilul ukhra ila ajali musamma inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Hati-hati tentang masalah ini. Lalu apakah dia merupakan sesuatu kesempatan yang Allah berikan untuk bertobat pada Allah Subhanahu wa taala? Ingat, jangan pernah Anda berharap, saya tobat kalau Allah nanti matikan suri buat saya. Jangan. Setiap matahari terbit itu adalah kesempatan Anda untuk tobat. Setiap Anda melihat orang hidup, ini adalah matahari yang terbit menunjukkan kita untuk bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Berarti
ketika mengatakan apakah benar orang yang datang mati suri melihat itu, melihat ini, nampak itu, nampak ini. Punten, para ulama mengatakan ini bagaikan mimpi yang dirasakan oleh dirinya. Berjumpa dengan ini, berjumpa dengan ini. Lalu kedokteran mengatakan ini kematian. Benar, tidak disalahkan karena ini ada keilmuannya. Ternyata masih ada. Memang ini ruh kuli ruhu min amri rabbi. Ini kenyataan yang harus kita lihat. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Apakah pernah terjadi di zaman sahabat sesuatu yang indah? Khalid bin Walid saat satu perkampungan disebarkan dengan mengatakan, dikasih isu kampung itu telah diracuni oleh bangsa Persia, sampai ahli kampung mengatakan, aduh takut nih, mau makan takut, minum air takut. Khalid bin Walid datang mengatakan, tenang, mana yang kalian takuti? Ini. Maka diambil minum yang beracun itu. Khalid bin Walid meminumnya dengan mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Atau Bismillahirrahmanirrahim ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Begitu diminum, sejenak Khalid bin Walid pingsan dan kembali bangkit. Orang mengatakan ini mati suri. Bukan, Khalid bin Walid dengan mengatakan sejenak pingsan dan kembali bangkit. Ini kisah yang digambarkan dalam sahihnya. Wallahu a'lam. Masya Allah. Jazakallah khairan kasiran Bi. Tapi ini berita bahaya banget. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Waduh, nauzubillah min zalik. Ini pasti, ini masuk usul khotimah nih. Amit amit, nauzubillah. Jauh. Lah, Jauh. Mas Fadli, Mas Fadli. Hah? Lah, Ini Ustaz Syam. Ini. orang masih putih. Segitu paniknya. Pengendara Masmaul. naik ugal-ugalan matinya masuk selokan. Ini kan. Astagfirullah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia yang kabur. Ustaz Syam. Bahaya nih kalau Ini begini. Ustaz Maulana. Tuh. Ini. Lihat deh. Tuh. Baca ini. Ya Allah, jauh Jangan banget. pernah berburuk sangka. Tetap berbaik sangka. Ini tapi begini tulisan. Ini jalan juga. Bi, ini Bi. Makanya jangan bicara sembarangan. Ya Abi, ya Allah, saya ditinggalin sendirian. Teman-teman, ngapain saya ditinggal sendirian nih? Ya udah deh, kalau saya ditinggal sini sendirian, saya bagi-bagi rezeki aja buat jamaah yang ada di rumah, Masya Allah. Ada rezeki subuh buat belanja 200.000 rupiah buat jamaah yang bisa jawab pertanyaan saya dan jawaban yang tercepat. Pertanyaannya adalah, apakah yang menyebabkan pemutus kenikmatan yang ada di dunia? Langsung kirim jawabannya sekarang di Instagram Islam Itu Indah. Yang di rumah jangan kemana-mana, kita segera kembali lagi tetap di Islam Itu Indah, jamaah. Oh jamaah, alhamdulillah. Udah.